Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hisani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi amma ba'd. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Ya, dan kita langsung saja masuk masih di bab al-khauf minasyirik, takut dari syirik ya. Kemarin sudah membaca dalil pertama dan kedua. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga ya. Wa fil hadithi qala al-muallifu rahimahullahu taala wa fil hadithi ay al-haditsu alladzi rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Al-Baihaqi ya. Nabi SAW mengatakan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum ay asyaddu khaufan akhafu alaikum. Ya, perkara yang paling aku takutkan atas kalian ya, itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya. Fasu'ila, maka Nabi ditanya, apa itu syirik kecil? Ya, maka Nabi menjawab ar-riya. Riya itu apa? Izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha, yaitu menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat manusia ya, agar manusia itu memujinya. Nah, jadi ini riya ya. Titiknya pada menampakkan ibadah supaya dipuji manusia. Nah, makna global dari hadis ini ya, likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum, ya karena sempurnanya ya kasih sayang Nabi ya, terhadap umat ini dan beliau ingin menasihati umat ini ya. Bihaitsu lam yatruk khairan illa dalla alaihim wala syarran illa hadzarahum minhu, di mana Nabi itu menjadi orang yang jika ada apapun kebaikan pasti beliau sampaikan kepada umatnya, dan apapun kejelekan pasti beliau larang umatnya dari hal tersebut ya. Nah, maka wa min syarri wa minasyarri alladzi hadzara minhu adz-dzuhuru bi madhharil ibadati liqasdi tahsili tsana'in nasi li'annahu syirkun fil ibadah. Dan di sini kita lihat ya, termasuk dari kejelekan yang Nabi ingatkan manusia, Nabi ingatkan kita darinya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan untuk memperoleh pujian dari manusia. Karena itu ya, riya itu merupakan syirik dalam ibadah ya. Wa huwa wa in kana syirkan asghar fa khatarahu azim. Kata Syekh Fauzan melanjutkan, riya ini ya, walaupun ini masuk dalam kategori syirik kecil, tetapi bahayanya sangat besar. Li'annahu yuhbitul amal alladzi qaranahu. Karena ya, dia membatalkan amalan yang didampingi riya tersebut ya. Jadi amalan kalau tertunggangi riya, amalan itu batal. Salat kalau tertunggangi riya, kalau ada riyanya, salatnya yang batal ya. Sedekah biasanya 5.000, tapi ada orang lihat dikasih 50.000 ya. Kalau memang riyanya muncul saat itu, 50.000-nya batal itu ya, nggak diterima oleh Allah. Jadi riya itu ya, membatalkan ibadah yang terdampingi riya itu. Masya Allah ya. Makanya ini sangat bahaya sekali ya. Nah, walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbati riyasati wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadza akhwafa ma yukhafu ala salihina ya. Dan lihat kata Syekh Fauzan melanjutkan ya, ketika jiwa itu ya memang tabiatnya diciptakan ya, tabiat kita kan begitu ya, suka kepemimpinan, suka kemuliaan, suka kedudukan ya. Dan itu tertanam dalam hati-hati ya, makhluk, hati-hati manusia seperti kita juga, kecuali yang Allah selamatkan. Maka kata beliau ya, syirik kecil ini sangat ditakutkan oleh Nabi SAW terhadap orang-orang soleh. Tolong kasih garis bawah ya. Paling ditakutkan Nabi, syirik kecil ini menjangkiti orang soleh ya.
liquwati da'i ilaihi, ya, karena saking kuatnya dorongan orang soleh itu tergelincirnya di riya ini, ya. Bi khilafi da'i ila syirkil akbar, ya, yang tentunya berbeda jika di hadapan orang soleh, ya, orang yang berilmu, ya, tentunya berbeda dorongan untuk berbuat riya dan dorongan untuk berbuat syirik besar. Kalau syirik besar paham kan, ya. Tetapi kalau syirik kecil lah ini dia dorongannya berbeda. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minin al kamilin wa imma dhaifun. Karena dorongan untuk berbuat syirik besar, ya, bagi orang yang berilmu, bagi orang soleh itu bisa jadi tidak ada, atau kalaupun ada sangatlah kecil, ya. Maka, ya, kata Syekh Fauzan, ya, kesimpulannya di sini, syirik kecil ini sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Utamanya adalah kepada menjangkiti orang-orang soleh. Kenapa? Satu, ya, karena itu membatalkan amalan yang sedang mereka lakukan, ya. Kan orang soleh kan banyak beramal kan orang soleh. Jadi ini justru dikhawatirkan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang banyak beramal, ya. Pengen namanya tenar, ya, pengen dilihat, pengen diakui, pengen dan sebagainya, itu terjadi pada orang-orang soleh. Nah, maka iman-iman kalau dia beramal kemudian ternyata amalannya batal. Oleh sebab itu Nabi sangat khawatir, ya, sangat mengingatkan jangan sampai orang-orang soleh ini pada khususnya, ya, terjangkiti virus riya. Nah, ya, lalu yang kedua yang dikatakan oleh Nabi di sini memang, nah, ya, fokusnya kepada apa orang-orang berbuat baik, ya, karena memang orang berbuat baik itu sangat rawan untuk terjangkiti riya. Kalau dia lihat orang nyembah kuburan, ya, itu kan mereka tahu tuh ini tidak boleh dan sebagainya. Tapi kalau riya, ya, sedang ceramah misalkan di mana, wah aku apa namanya harus begini harus begitu kan, jadi bisa jadi orang ketika melakukan amal soleh itu, ya, gugur amalannya. Maka beliau sangat mengkhawatirkan perkara tersebut. Baik, kenapa, ya, kemudian hadis ini dibawakan di bab keterkaitannya dengan bab khauf minasyirki, ya, anna fihil khaufa minasyirkil asghar. Ini tolong kasih garis bawah. Jadi hadis ini, ya, mengandung takut, ya, kewajiban kita untuk takut dari syirik kecil, ya. Kama anna fil ayataini qablahul khaufa minasyirkil akbar. Ya, sebagaimana di ayat yang sudah pernah kita bahas, ya, yaitu dua ayat sebelumnya, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi dan juga wajnubni wa baniya na'budal asnam, itu adalah apa? Takut kepada syirik besar. Maka di hadis ini takut kepada syirik kecil, ya. Wal babu syamilun linnau'aini, ya. Dan bab ini, bab tentang khauf minasyirki ini mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Nah, ya, mencakup untuk takut dari syirik besar maupun syirik kecil. Tapi faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, syiddatul khaufi minal wuqu'i fi syirkil asghar, ya, sangat takutnya, ya, Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya ini terjatuh dalam syirik kecil. Wadzalika min wajhain, ya, dan ini datang dari dua sisi. Yang pertama, anna Rasulullah SAW takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Rasul sangat takut dengan ketakutan yang tinggi akan terjadinya syirik kecil ini kepada umatnya. Lalu yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fis salihin al kamilina faman dunahum min babi aula. Nabi sangat mengkhawatirkan hal tersebut terjadi pada orang-orang soleh. Maka bagaimana dengan orang-orang yang levelnya di bawahnya? Jadi kalau orang soleh aja bisa tergelincir, maka bagaimana orang-orang awamnya, kan begitu? Tentunya lebih sangat mengkhawatirkan, ya. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan itu apa? Beliau lebih menakutkan syirik kecil ini terjadi daripada Masih Dajjal. Nah, ya. Kenapa? Ya, karena Masih Dajjal itu kan keluarnya besok di akhir zaman. Tetapi syirik kecil itu, nah, semenjak Nabi ada sampai besok kiamat tuh kan masih ada umat manusia tuh. Ya, berarti syirik kecil itu bisa menjangkiti seluruh umat manusia di seluruh generasi. Sedangkan Dajjal itu hanya akan ada di generasi terakhirnya, begitu. Jadi di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan demikian, ya. Inna akhafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, ya. Sungguhnya yang lebih aku takutkan, ya, dari kalian adalah syirik kecil, ya. Nabi juga
bertanya, ya, apakah kalian tahu ya yang lebih kutakutkan dari Masih Dajjal ya? Maka Nabi mengatakan ya syirik kecil ini. Jadi dua sisi itu Nabi sangat khawatir terjadi pada umat manusia. Masya Allah ya. Inilah ya bukti sayangnya Nabi SAW kepada kita semua. Kemudian faedah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum. Ya, Nabi sangat sayang kepada umatnya dan Nabi sangat semangat untuk memberi petunjuk kepada mereka. Nah, ya, jelas sekali. Lalu yang ketiga, annasyirka yanqasimu ila akbar wa asghara. Syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Fal akbaru huwa an yusawwi ghairallahi. Yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik besar itu sebagaimana definisi yang sudah kita pelajari ya, adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadikan kekhususan bagi Allah, dalam perkara-perkara khusus yang hanya itu ya milik Allah Subhanahu wa taala dari rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Itu syirik besar. Adapun wal asghar, syirik kecil, huwa ma'ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Ya, yaitu yang datang dalam nas baik Al-Qur'an maupun sunnah yang disebut sebagai syirik tetapi tidak sampai pada batas itu syirik besar ya. Jadi dikatakan ini syirik ya, seperti ini kan jelas Nabi mengatakan syirik kecil adalah apa? Riya ya. Nah, ini tidak sampai levelnya syirik besar tetapi disebutkan Nabi ini kesyirikan. Nanti juga ada ya tatoyur ya, kemudian sum'ah ya, dan banyak ya nanti akan disebutkan di belakang. Nah, sebagai syirik kecil. Jadi bedanya seperti itu. Nah, beda terminologinya seperti itu. Nah, sekarang kata Syekh Fauzan, wal farqu bainahuma ya, untuk lebih memperjelas lagi Syekh Fauzan menyebutkan perbedaan antara syirik besar dan kecil ada tiga yang beliau sebutkan. Yang pertama, perbedaan pertama, annal akbara yuhbitu jami'al a'mal wal asghara yuhbitul amal alladzi qaranahu. Syirik besar itu ya membatalkan, menghanguskan semua amalan. Tapi syirik kecil hanya menghanguskan amalan yang sedang dia kerjakan yang kemasukan syirik kecil itu, yang terdampingi syirik kecil itu. Ya. Paham kan? Jadi kalau gini, orang kalau syirik besar dia nyembah selain Allah, ya, misalkan dia nyembah Nyi Roro Kidul itu. Ya, seluruh amalannya kan tertolak. Dia mau puasa, dia mau zakat, mau haji pun kalau dia masih nyembah Nyi Roro Kidul, seluruh amalannya tertolak. Kalau riya hanya amalan yang terdampingi riya itu yang batal. Ketika dia sholat mode on riyanya keluar, ya berarti sholatnya itu yang batal. Nah, ya. Ketika dia sedekah 50.000 sebelum Jumatan, ya, dia riyanya muncul, berarti sebelum Jumatan itu 50.000-nya tidak teranggap. Tetapi setelah Jumatan dia sedekah lagi 100.000, ternyata dia ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya membatalkan ibadah yang terdampingi syirik kecil itu. Jelas ya. Lalu yang kedua, ya, perbedaan yang kedua, annal akbara yukhallidu sahibahu finnar, bahwa syirik besar ini mengekalkan pelakunya di neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnar, dan sedangkan syirik kecil tidak mewajibkan pelakunya kekal di neraka. Jelas sekali ini. Ya. Kemudian yang ketiga, annal akbara yanqulu anil millati, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi orang kalau nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Allah plus nyembah Nyi Roro Kidul, dia keluar dari Islam. Ya. Tapi wal asghara la yanqulu anil millah, kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi orang yang suka pamer tadi ya, pamer ketika ibadah, nyemplungi sedekah tadi ya, misalkan atau sholatnya dibagus-baguskan, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ya. Baik, kita pindah ke hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya ya dalam bab ini. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Siapa yang mati dalam keadaan yad'u, dia itu da'a yad'u, lihat, ad-du'a huna huwa su'al, yaitu meminta.
yuqalu da'ahu idza sa'alahu wastaghatha bih. Dikatakan dia minta kepadanya ketika dia minta dan beristighotsah kepadanya, minta supaya dihilangkan apa? Kesulitannya. Jadi yang dimaksud di sini ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan dia itu minta ya kepada selain Allah, dia itu berdoa kepada selain Allah ya, menjadikan bagi Allah itu nid itu apa? Al mathalu wasyabih, yaitu apa? Tandingan bagi Allah. Apa yang terjadi? Dakhalan naro, dia akan mati masuk neraka. Dia mati masuk neraka ya. Siapa yang mati dalam keadaan menyeru tandingan selain Allah, ya, dia berdoa pada Allah plus berdoa kepada selain Allah, dia akan mati masuk neraka. Nah, ya, dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah ya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi makna global dari hadis ini, yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan. Nabi mengabarkan bahwa siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah fil ibadati, yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghitsu bihi, dia berdoa kepadanya, dia minta kepadanya, dia beristighotsah kepadanya, minta agar musibahnya dihilangkan. Nabiyan kana hadzan niddu au ghairahu, ya, sama saja apakah tandingannya ini dari kalangan nabi atau selainnya. Wastamarra ala dzalika ilal mamat, dan dia terus menerus seperti itu sampai dia mati ya. Ai lam yatub minhu qablal mamat ya, yaitu maknanya dia tidak tobat sampai sebelum dia mati. Fa inna masirahu ilan nar li'annahu musyrikun ya. Di sini Nabi mengatakan ya bahwa apa? Tempat kembalinya ya itu adalah neraka. Kenapa? Karena dia seorang yang musyrik. Wattikhadun niddi ala nau'aini. Kemudian Syekh Fauzan menjelaskan, menjadikan tandingan ya selain Allah dalam doanya ini ada dua modelnya. Yang pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati au ba'dhiha fa hadza syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Yang pertama, dia menjadikan bagi Allah itu sekutu dalam jenis-jenis peribadahan atau sebagian ibadahnya. Maka seperti ini syirik besar, pelakunya kekal di neraka. Ya, contoh, dia doa kepada Allah 50% plus kepada Nyi Roro itu 50%. Maka ini syirik besar. Ya, pelakunya kekal di neraka kalau mati dan tidak tobat. Ya. Contoh lagi, dia istighotsah kepada Allah 50%, yakinnya, 50% kepada wali fulan. Nah, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini kesyirikan yang nyata. Jadi dia menjadikan wali tadi sebagai tandingan Allah. 50% istighotsahnya minta kepada Allah, 50% minta kepada wali. Ini hati-hati ya. Dan ini memang setan itu mengajak supaya manusia masuk neraka ya. Maka dihiasi dengan yang baik. Paham ya? Lalu yang kedua, ya, bentuk menjadikan tandingan yang kedua, maka namina syirkil asghar adalah dari sisi syirik kecil ya, kaqaulil jahil, kaqauli rajul ya, sebagaimana perkataan seorang, masya Allah wa syi'ta ya, walau lallahu wa anta ya, perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat dan itu berarti dia menjadikan Allah dan kamu itu sama ya. Laulallahu wa anta, seandainya bukan karena Allah dan kamu. Jadi dia kan seolah-olah menjadikan Allah dan kamu. Seandainya tidak ada kamu, mati aku misalkan ya. Seandainya tidak ada Allah dan tidak ada kamu, mati aku. Jadi kayak seolah-olah yang menolong dia itu dua pihak, Allah dan kamu. Jadi kan dia menyekutukan, menyamakan Allah dan menyamakan si penolongnya tadi ya, sebagai pemberi pertolongan. Maka seperti ini syirik kecil hukumnya ya. Wa nahwa dzalika mimma fihil atfu bil wawi, dan yang semisalnya yang biasanya dipakai dengan huruf ataf wawu ala lafdzil jalalah, yang disandingkan dengan ya lafaz Allah ya. Wa ka yasirir riya wa hadza la yujibu takhlida fin nari wa inda khalaha ya. Dan seperti pula riya yang kecil ya, ini semua tidak mewajibkan pelakunya masuk neraka walaupun pelaku kesyirikan walaupun ini kecil tetap akan ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak
tobat. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Ini syirik kecil tadi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tapi munasabatul hadithi lil bab, ya, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi takhwifa minasyirki bi bayani akibatil musyriki wa masirihi. Bahwa di dalam hadis ini jelas sekali ya, ada penakut-nakutan terhadap syirik, ya, dan penjelasan akibat jelek bagi orang-orang musyrik dan tempat kembali mereka besok di hari kiamat. Ya, orang-orang yang syirik itu tempat kembalinya adalah neraka. Nah, faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, at-takhwifu minasyirki wal hathu ala taubati minhu qoblal mauti. Ya, penakut-nakutan, ya, dari Nabi SAW akan syirik. Ya, dan tentunya ini menganjurkan, ya, mendorong kita untuk bertaubat, ya, dari kesyirikan yang kita miliki, mungkin ya syirik kecil ya khususnya. Ini, nah, ya, waliyadzubillah, jika terjangkiti sebelum meninggalnya, karena manusia tidak tahu ya, nah, kapan dia mati. Dan yang disebutkan di sini kan ketika dia mati dia membawa dosa syirik, kan itu ya. Nah, maka itu ya yang akan menyebabkan dia masuk neraka, dan manusia itu tidak tahu kapan akhirnya dia. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk terus istiqomah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa, ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Lalu doa minta perlindungan dari syirik, ya. Nah, agar dijauhkan dari syirik dan sebagainya, agar kita bisa, ya, husnul khotimah. Karena muda ya pantas mati, ya. Tua ya lebih pantas juga. Jadi nggak ada yang bisa menjamin akhir dari kehidupannya. Maka jangan sampai ya di akhir kehidupan, ya, terjangkiti oleh kesyirikan, karena bahayanya sangat besar. Tapi kemudian yang kedua ya, faedah kedua, anna kullaman da'a ma'allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Siapa yang berdoa, ya, bersama dengan dia berdoa kepada Allah, ya. Jadi di saat yang bersamaan dia doa kepada Allah, tapi dia juga doa kepada tandingan selain Allah, baik itu wali, nabi, orang hidup maupun orang mati, ya, baik batu maupun pohon, ini hukumnya sama, ya. Berarti dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Ini hukumnya syirik besar. 50% doanya untuk Nyi Roro Kidul, 50% doanya untuk Allah. Ini syirik besar. Ini contohnya, paham ya? Kemudian yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Syirik itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Ya, jadi wajib kita bertaubat dari seluruh dosa. Nah, kemudian yang terakhir di bab ini ya, wali muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, ya, siapa beliau? Huwa Jabir ibnu Abdullah ibni Amr ibni Haram al-Ansari as-Sulami, sahabiyun jalil mukthirun ibnu sahabi. Ya, beliau adalah sahabat, dan bapak beliau, ya, Abdullah bin Amr, ya, bin Haram, ini juga sahabi, ya, sahabat Nabi. Mata bil Madinati ba'da sab'ina wa lahu arba'un wa tis'una sanatan. Beliau, ya, meninggal di kota Madinah sekitar tahun 70-an, ya. Dan umur beliau ketika meninggal itu sekitar 94 tahun radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Siapa man laqiyallah, siapa yang mati, maknanya adalah man mata. Siapa yang ketemu Allah, ya, mau ketemu Allah itu jalurnya mati dulu. Ya, setelah dia mati, ya, wa huwa la yusyriku bihi syai'a, siapa yang mati ketemu Allah dalam keadaan dia itu, wa huwa di situ wawul hal, ya. Nah, dalam keadaan dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, la yusyriku bih, lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyati wala fil rububiyah, tidak, ya, menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam uluhiyah maupun rububiyah, ya. Syai'an, ya, ai syirkan qalilan au katsiran, yaitu syirik kecil maupun syirik besar, ya, dakhalal jannah. Nah, Masya Allah, ini janji yang luar biasa. Siapa yang mati
Siapa yang ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak membawa kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, baik syirik kecil maupun syirik besar. Apa kata Nabi? Dia pasti masuk surga, dakhalal jannah. Dan sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Dan siapa yang mati ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa syirik, dia pasti masuk neraka. Masya Allah ya. Mana global dari hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhidi fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi. Kata Syekh Fauzan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, siapa yang mati di atas tauhid, maka masuknya dia ke surga itu maqtu'un, sesuatu yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati menjaga tauhidnya, mati dalam keadaan bertauhid, pasti dia masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin wa mata musirran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Fa in afallahu anhu dakhalaha awwalan wa illa 'udziba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Masya Allah ya. Walaupun ya, ingat di situ ya, dia mati dalam keadaan bertauhid ya. Tauhidnya masih lurus, tidak syirik. Nah, Syekh Fauzan menambahkan di sini, walaupun ya dia itu bisa jadi pernah melakukan dosa besar atau mati masih dalam keadaan memiliki dosa ya. Ya, dia mati memiliki dosa tapi bukan dosa syirik begitu. Maka itu hukumnya di bawah kekuasaan, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia, lalu ya, dia langsung masuk surga. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya Allah siksa dulu dia karena dosanya yang dia lakukan, ya. Di neraka Allah siksa, kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke surga. Itulah yang pernah saya sebutkan mungkin ya sebelumnya dengan istilah jahannamiyun ya. Nah, di mana itu hadisnya panjang ya. Nanti ada ya manusia-manusia yang di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Nah, dia mati dalam keadaan membawa banyak dosa. Lalu apa yang terjadi? Dia disucikan, dia diazab dulu, disiksa di neraka sampai jadi seperti arang, singkat ceritanya seperti itu ya. Lalu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, dimasukkan ke hulunya, kelentir itu ngikutin arus sampai ke hilirnya dia tumbuh ya, jadi manusia lagi ya. Tapi di dalam ataupun ya, di satu riwayat dikatakan di keningnya ya, itu ada tanda bahwa dia bekas penduduk neraka. Lalu setelahnya dia dimasukkan ke surga. Nah, itu menunjukkan orang yang mati dalam keadaan bertauhid, memiliki tauhid, ini pasti masuk surga sebenarnya. Ya, begitu. Walaupun keadaannya yang kedua ya, jika dia memang memiliki dosa-dosa yang berhak untuk disiksa dulu di neraka, dia disiksa dulu di neraka sesuai kehendak Allah. Tapi kalau Allah kehendaki, ya dia bisa langsung dimasukkan ke surga sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebaliknya, yang ketiga berarti yang kesimpulannya itu orang yang mati dalam keadaan syirik, ya pasti dia tidak bisa keluar dari neraka. Maka ini bahaya sekali ya syirik itu. Ya, taib. Ya, keterkaitan hadis ini dengan bab an-nafihi taglidho fin nahi anil syirki mimma yujibu syiddatal khaufi minhu. Bahwa jelas sekali ya di dalam hadis ini ada sikap keras ya dari Nabi SAW dalam melarang dari perbuatan syirik ya, karena ya, mimma yujibu syiddatil khaufi minhu, yang ini mewajibkan, mengharuskan kita untuk takut dari kesyirikan baik besar maupun kecil. Baik ya. Faedah yang kita bisa petik, yang pertama wujubul khaufi minasyirki li'anna najata minan nari masyrutatun bisalamati minasyirki. Wajibnya takut dari syirik karena selamat ya dari neraka itu memiliki syarat. Nah, syaratnya itu adalah selamat dari syirik. Begitu. Nah, ini penting sekali ya. Dan di hadis sebelumnya kalau memang dia itu atau di bab sebelumnya, kalau dia memang mati dalam keadaan tauhidnya sempurna, lalu dia tidak berbuat maksiat pada Allah dan dia menjalankan sunnah-sunnah yang lain ya, yang baik, maka dia masuk surga. Bahkan di sebelumnya disebutkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itulah keutamaan
sempurnanya tauhid seseorang. Nah, ya, maka ini yang harus kita lakukan ya, bertauhid kepada Allah hingga kita meninggal. Taib. Yang kedua, annahu laisal ibratu bi kathratil amal wa innamal ibratu bisalamati minasyirki. Ya. Yang menjadi poin, ya, menjadi ibrah itu bukanlah banyaknya amalan, tetapi selamatnya amalan itu dari kesyirikan. Ini dia, penting sekali. Ya. Jadi ibaratnya jangan gaco amal, tapi lihat itu, syirik atau tidak. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ya, yang paling berat bagiku itu adalah memperbaiki niat. Ya, fa innaha tataqallab, karena niat itu bisa berbolak-balik. Ya. Bisa jadi beramal untuk Allah, bisa jadi keluar riaknya. Ya, maka lihat, beliau mengatakan kalau mau beramal lihat dulu hati kita. Ya. Yang baik, yang ikhlas, begitu maksudnya. Jangan kemudian olah daripada ikhlas rasa ngamal sisan itu tertipu setan ya, tertipu setan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Daripada aku infak 50.000 enggak ikhlas, mending enggak usah aja deh sekalian. Ini namanya tertipu setan. Yang infak saja belum tentu diterima, apalagi yang enggak infak. Jelas jauh dari rahmat Allah Ta'ala, kan begitu. Makanya ya, kita berusaha ya, nyemplung ke 50.000 misalkan infak loh ya, berusaha seikhlas mungkin. Jangan sampai ada noda-noda riaknya, kita hilangkan riaknya. Itu yang kita usahakan. Jadi kembali ke sini ya, poinnya itu adalah ya keselamatan dari syirik tadi, ya, dan terutama ya syirik kecil yang kita bahas tadi, karena orang soleh itu justru penyakitnya syirik kecil ini, riak ini, masya Allah. Lalu yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Penjelasan makna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu adalah apa? Meninggalkan syirik dan mengesahkan Allah dalam peribadahan. Lalu yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya surga dan neraka dari hamba. Ya. Wa annahu laisa bainahu wa bainaha illal maut. Dan ya, tidak ada antara surga dan neraka itu ya, pemisah kecuali kematian. Nah, masya Allah. Jadi setelah mati udah urusannya surga atau neraka. Makanya masih hidup kita banyak-banyak nyari amal, ya, banyak-banyak beramal soleh ya, yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, belajar, ngapalkan ya, ini untuk suatu saat nanti, sebagaimana pelajaran akhlak dulu di kelas 10 pernah kita sampaikan tentang ikhlas menuntut ilmu ya. Antum belajar supaya nanti suatu saat punya anak itu dididik dengan benar, apalagi kalau misalnya jadi ustadz atau ustadzah bisa didik orang dengan baik dan benar sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah manhaj salaf ya. Ini diantara niat yang benar dalam menuntut ilmu. Makanya proses antum belajar sekarang ini jangan mengeluh. Ini sesungguhnya antum sedang berada di atas nikmat, dapat pahala tiap hari, ngapal ke ini berat memang, tetapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan bagi orang yang dari awal ya niatnya ikhlas menuntut ilmu untuk suatu saat diamalkan ya, dan tidak didakwahkan ya, maka harus begitu ya. Dan Nabi ya, terkait dengan mati ini memang ya itulah ya, lebih dekat ya. Bahkan kata Nabi ya, innal mauta, sungguhnya kematian itu aqrabu ilaikum min syiraki na'li ahadikum ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Sungguhnya maut itu bisa jadi lebih dekat daripada tali sendal kita, masya Allah ya. Ada orang yang jam 5 sehat, buger, segar, bugar, cager, bager, pinter kalau orang Bandung bilang apa, masih sehat waras, bagas waras kalau orang Jawa bilang ya. Badminton apa, jam 6 gelebak meninggal, ada ya. Nah, masya Allah ya. Ya itulah ya namanya takdir kematian ya. Maka kita harus bersiap ya untuk hal tersebut dengan amal soleh kita. Taib yang kelima, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan siapa yang selamat dari kesyirikan ya, bahwa intinya orang yang selamat dari kesyirikan pasti akan masuk surga. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjauhkan kita ya dari kesyirikan yang nampak maupun tidak nampak, agar kita ya bisa amal kita diterima dan dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.